namanya Gerbang Brandenburg atau nama bahasa Jermannya Brandenburger Tor. Jadi Brandenburger Tor ini gerbang pertama dulu yang dibangun di Berlin, dan ini menjadi simbol perdamaian seperti antara Timur dan Barat, dan juga antara Jerman sendiri waktu Jerman terpisah jadi digabung lagi. Jadi upacara selalu di tempat Brandenburger Tor ini. Jadi dan kalau sudah sampai situ bisa berfotonya paling bagus tuh kalau di tengah-tengah, dan supaya dan agak jauh dari gerbang sedikit supaya bisa kelihatan seluruhannya. Yang penting juga di atasnya itu kuda 4 itu namanya quadriga, patung skulptur di atas gerbang itu juga lumayan tetap menarik sekali patungnya itu, skulpturnya itu. Jadi Dan ikonik buat foto itu salah satunya gerbang itu kita mesti dapetin posisi foto sama kuda itu ya. Iya, kalau bisa memang kadang-kadang kok orang lupa kepotong gitu. Jadi bagusnya memang harus 1-2 langkah mundur dikit lagi. Jadi dan posisi tengah-tengah jadi bisa kelihatan kiri kanannya, dan tentunya yang di atasnya itu. Nah, itu iya, Starbucks ada juga. Jadi kalau setelah foto kita mau cuci mata menghadap ke Brandenburger Tor, itu kita bisa pergi ke Starbucks, bisa beli souvenir di sana. Itu paling top dah. Ya, begitulah. Jadi kalau dompetnya memungkinkan, paling top itu sekalian pesan kamarnya memang di Hotel Adlon ini. Apalagi kalau mengambil kamarnya langsung bisa lihat ke Brandenburger Tor ini, gerbang Brandenburg itu. Tetapi lumayanlah harganya cukup tinggi. Dan Hotel Adlon ini yang bikin terkenal karena salah satu hotel yang di Berlin, hotel utama yang memang disiapkan untuk tamu negara. Seperti Bapak Presiden Jokowi juga pernah menginap di situ, tetapi mungkin lebih heboh lagi, banyak orang juga tahu bahwa Michael Jackson sering sekali ke Berlin dan pernah tinggal di situ beliau. Paling terkenalnya itu waktu saat dia tinggal di situ untuk mengenalkan anak dia yang paling muda, dan bergayanya hampir menjatuhkan anak itu, tetapi tidak jatuh, yaitu yang bikin heboh ke seluruh dunia. Wow. Fan-fannya beliau tuh sudah nunggu sampai 1-2 hari sebelumnya di depan kamarnya beliau, di bawah kaca kamarnya beliau. Oh iya, kalau memang ngambil kamarnya yang di pinggiran kaca itu yang seperti saya bilang itu yang memandang ke arah Brandenburg itu memang paling mahal. Jadi seperti junior suite atau single room tuh pokoknya harganya tergantung season. Itu mulai dari 300 euro ke atas. 300 euro itu kasarnya kamar kecil single, tetapi mungkin lokasinya tidak langsung di pinggir ke arah mengarah Brandenburger Tor-nya itu. Wah, kalau tergantung cuacanya sih. Kalau mulai April sampai Agustus itu kan di sini lumayan cuacanya agak hangat. Jadi cocok sekali kalau bersantai di depan Reichstag ini. Cuman ini foto yang kita lihat ini agak beda sama sekarang ya? Iya, beda sedikit dengan sekarang karena dalam kondisi pandemi ataupun dalam kondisi segi keamanan. Jadi di sisi kanan itu adalah pintu masuk untuk pengunjung ke sana. Jadi kita tuh seperti masuk ke airport. Jadi kebayang, jadi dicek semuanya gitu. Oh, itu enak sekali, dekat sekali dari Brandenburger. Jadi mungkin jalan kaki 10 menit lah. Setelah melewatin warung sosis tadi yang sudah cerita itu, kita lanjutin jalan sedikit lagi 5 menit, langsung kita sampai di area Reichstag ini. Dan kita bisa lihat ke atasnya itu ada semacam kubah dari kaca, itu setelah direnovasi. Dan itu menyimbolkan gedung parlemen ini, transparansi gedung parlemen ini. Oke, mantap. Dan paling penting mungkin buat semua orang itu akses ke atasnya itu publik umum, bisa masuk ke atas dan dengan gratis. Cuman yang penting itu kita harus registrasi awal, paling sedikit 1 hari sebelumnya. Arah dari Brandenburger Tor ke arah Tugu Kemenangan ini, kita melewati beberapa ikon-ikon lain yang cukup bersejarah dan cukup bagus sekali untuk difoto di situ, daerah situ. Dan kita juga memasuki wilayah taman kotanya, jadi Tiergarten. Jadi tidak salah kalau kita tetap jalan kaki dari sana ke sini, walaupun memang agak jauh, kita perlu setengah jam kalau kondisinya baik. Tetapi kalau memang tidak mau jalan kaki, kita juga bisa naik tram atau underground, metro, atau naik kendaraan. Tempat parkir di wilayah itu posisinya tuh seperti Bundaran HI di Jakarta ya. Jadi di pinggiran itu banyak tempat parkir mobil sebetulnya disediakan di situ.
Dan kalau udah sampai sana juga kita bisa naik ke atas kalau mau. Nah, itu bagus sekali posisinya. Jangan lupa aja kalau kita sudah sampai situ, siapkan dan tahu caranya bikin foto panorama supaya bisa dapat gedung semuanya itu dalam sekaligus. Jadi sedikit keterangan tentang posisi itu, memang ada 2 gereja di tempat itu. Yang satu gereja Prancis, yang satu gereja Jerman. Bedanya tuh selain dari nama, memang bahasa yang digunakan pas misa waktu saat dua gereja ini masih berfungsi. Sementara gitu tempat acara event bisa disewa, tetapi juga tempat untuk pameran gitu. Nah, gedung Tunda itu memang gedung seninya, jadi gedung yang cukup tua dan gedung seni di Berlin, Gendarmenmarkt ini, ya salah satu besar, dan kalau mau menikmatin penggemar musik klasik, itulah lokasi yang salah satu bagus juga. Wah, sejarahnya unik sekali itu. Itu lokasinya lokasi cukup menyedihkan, tetapi sekarang berubah jadi lokasi bagus. Jadi anak-anak muda sering menongkrong di wilayah situ karena taman itu juga langsung di sisi sebelah sungai. Dan baiklah, dan di situ juga satu-satunya tempat yang memang tembok Berlin yang masih utuh, kira-kira 1 kilometer panjangnya, yang belum dihancurkan atau belum diangkat lah. Dan yang bikin terkenal juga, namanya juga dikasih nama East Side Gallery, itu karena lukisan-lukisan di situ dulu dilukisnya di sisi timur, karena itu namanya East Side Gallery. Balik lagi ke foto yang dua laki-laki ini yang sedang berciuman itu memang penting sekali supaya tahu bahwa foto ini menyimbolkan ciuman perdamaian antara 2 negara. Kebiasaan dilakukan di negara negara Soviet ya, negara komunis, sosialis, sorry. Jadi yang digambar ini persisnya melihatkan ciuman antara pemimpin Rusia Leonid Brezhnev sama pemimpin Jerman Timur yaitu Erich Honecker. Oke, tahu, tapi katanya menikmatin juga tuh mereka. Ini namanya socialist fraternal kiss ya, jadi ciuman persahabatan ya. Halo, iya, ini sedikit mengenai Alexanderplatz ya. Jadi kita dari tadi agak loncat sedikit ya dari timur ke barat, sekarang balik lagi ke timur. Kita mau tahu dulu di mana bagian timur dan barat ya. Jadi kalau tadi bagian semuanya Brandenburg, terus East Side Gallery itu semua di bagian timur, dan yang bagian barat tadi itu Reichstag dan West Berlin dulunya. Nah, salah satu pusat dari keramaian dari Jerman Berlin Timur adalah Alexanderplatz ini, jadi Alexander Square. Jadi memang pusat kota dulu waktu di zaman Berlin Timur ya, dengan TV Tower-nya di belakang ya, dan itu terkenal sekali dan sampai sekarang pun merupakan salah satu pusat keramaian dari Berlin Timur. Tapi kebanyakan untuk orang-orang istilahnya untuk rakyat Berlin biasa. Sedangkan untuk tempat kalau sobat kota yang mau belanja barang-barang bermerek itu biasa di tempat-tempat lain seperti Friedrichstraße atau juga di Kurfürstendamm ya, di Kudam ya. Nah, jadi ini kalau di tempat di Alexanderplatz ini kebanyakan toko-toko besar ya, departemen store besar atau juga toko-toko kecil lainnya. Mungkin kita bisa langsung aja seperti Fernsehturm ini, menara TV di Berlin ini lokasinya memang di Alexanderplatz. Supaya langsung aja supaya orang tuh tahu kalau kita sampai situ tuh ada menara TV yang lumayan tinggi sekali, dan sampai atas itu saya sarankan sekali untuk naik ke atas walaupun mungkin antriannya bisa panjang sekali. Tetapi kalau sudah sampai atas tuh kita bisa menikmatin restoran yang berputar. Jadi kita dengan santai duduk di atas itu menikmatin makan lunch atau makan malam dan menikmatin view lingkungan daerah Berlin. Semoga cuacanya juga mendukung. Tetapi kalau kita memang sudah makan dan cukup dan tidak perlu di restoran, kita bisa di bawahnya itu ada tempat memang untuk orang yang berkelilingan di atas itu. Iya, Pak, harus. Jadi kalau di Berlin tuh kalau tidak salah tuh sudah hampir ada 1.200 museum, jenis museum di sana. Tetapi karena kita tidak mungkin bisa mengunjungi semuanya buat penggemar museum, jadi saya sarankan sih ke satu pulau museum namanya. Di atas pulau itu memang ada 5 museum berbeda.
Tetapi yang paling kenal mungkin kenal di internasional yaitu namanya Bude Museum atau Pergamon Museum. Bude Museum ini lokasinya langsung di pulau paling awal, jadi dia yang membelah sungai Spree-nya itu, yang kelihatan sekarang di slide foto ini. Nah, kalau Pergamon Museum memang lokasinya agak ke belakang dan isinya juga berbeda. Jadi buat penggemar art antik itu mungkin mengunjungi Bude Museum, tetapi kalau yang penggemar arsitektur antik itu bagusnya cocoknya untuk mengunjungi Pergamon Museum. Kalau buat foto-foto tuh banyak seginya yang kita pasti angle-nya tuh bagus sekali. Dari segi belakang ada sungainya, dari pinggirnya ada jalan modernnya, dari sebelah kirinya tuh ada beberapa gedung tua seperti daerah lokasi museum Bude Museum tadi itu. Di sini semua musim pokoknya cocok untuk jalan-jalan ke Berlin, itu tidak salah. Jadi katedral Berlin juga supaya semua orang tahu juga bahwa itu katedral Protestan terbesar di Jerman. Checkpoint Charlie itu memang dulu perbatasan. Tetapi kita harus tahu Charlie itu bukan nama orang ya. Jadi perbatasan ini, Charlie ini dari ejaan tentara Amerika, jadi namanya dari C, huruf C, jadi Charlie. Jadi ada 3 perbatasan di wilayah Jerman, yaitu Checkpoint Alpha, Checkpoint Bravo, sama Checkpoint Charlie ini. Bedanya Checkpoint Charlie itu memang perbatasan di dalam kota Berlin, yang dulu memang satu-satunya perbatasan yang boleh dilewati oleh tentara sekutu, jadi tentara Prancis, Rusia, Amerika, sama anggota diplomat juga yang boleh lewatin situ. Jadi warga negara Berlin sendiri atau Jerman tidak boleh menggunakan perbatasan ini waktu dulu. Tapi sekarang sudah bebas, sudah terbuka, kiri kanan banyak pertokoan souvenir, toko shopping kecil, dan juga baru saja dibuka mungkin tahun yang lalu ada KFC juga di situ. Jadi tidak akan kelaparan, dan untuk penggemar shopping. Cuman jangan sampai kecewa di situ, kalau melihat foto ini kan ada bendera Amerika, ada orang yang megang bendera Amerika. Mungkin sekarang ini itu sudah tidak diperbolehkan lagi dari kota Berlin. Ya, jadi Berlin itu terbagi 4, artinya yang menguasai adalah para tentara-tentara dari negara sekutu ya, jadi Amerika, Inggris, dan juga Prancis, dan di sebelah kanan atau sebelah timur adalah dari Uni Soviet. Ya, nah, jadi dari negara-negara tersebut mereka tuh ada semacam checkpointnya, ya, yang tidak ada checkpointnya itu, jadi ada checkpoint Alpha itu sebelah dari Jerman Barat ke Jerman Timur, ya, jadi dari Hannover, Helmstedt itu checkpoint Alpha, terus di sebelah selatan itu checkpoint Bravo, ya, Dreilinden. Jadi kalau kita dari Potsdam, kalau nanti suatu saat kota itu ke arah kota kecil di Potsdam keluar, itu akan lewat namanya Dreilinden. Itu daerah checkpoint Bravo, dan juga yang di tengah kota persis checkpoint Charlie. Jadi kalau Berlin Barat itu dikuasai oleh 3 negara sekutu, sedangkan Berlin Timur itu dan Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet. Di masih di dalam kota Berlin. Enak sekali, kota Berlin itu lumayan besar, tetapi segala spot-spot wisata itu semuanya sebetulnya dekat, dan akses pakai kendaraan segala macam pun bisa disampai dengan cara aman dan cepat sebetulnya. Charlottenburg memang lokasinya agak lumayan jauh dari Brandenburger Tor tadi itu. Saya sarankan memang naik kendaraan umum atau naik mobil ke sana. Di sana itu lumayan besar tempatnya di sana itu. Jadi ada taman juga buat orang yang mau menikmatin jalan-jalan di lokasi belakang halaman rumah itu, istana itu. Atau di situ juga ada museum yang bisa dikunjungi, tetapi harus bayar dan beli tiket. Dan zaman sekarang memang ada slot time-nya, jangan sampai lupa. Jadi kalau kita dapat tiket untuk jam 3, jangan sampai kita jam 4 baru datang, dan itu langsung hangus. Buat penggemar teknik, saya sarankan sekali mengunjungi German Spy Museum. Ini relatif baru sekali, tetapi lebih sering dikunjungi sama anak-anak muda tentunya. Jadi buat sobat kota yang jalan-jalan di Berlin, membawa anak-anak atau keluarga, jadi ada pilihan juga untuk sedikit memasuki museum yang tidak ditolak sama keluarganya. Itu kira-kira perjalanan 45 menit dari lewat jalan tol ya ke sana. Kalau naik kereta, ada kereta kota antara Berlin Potsdam, itu mungkin 1 jaman. Dan harus jalan jauh, lumayan dari stasiunnya ke situnya agak jauh juga, jadi harus menggunakan bus transport umum lagi. Kan
Sanssouci Palace ini, Sanssouci dibilang juga Versailles kecil atau Versailles di Jerman. Versailles itu istana yang di Paris yang terkenal. Gitu. Jadi di sini nama rajanya Friedrich Wilhelm yang dulu sempat lama tinggal di sini, dan dia tuh orang seni sebetulnya. Dia suka sekali pendidikan dan seni. Jadi karena itu di situ kelihatan dia tuh menerapkan apa namanya pohon anggur yang kelihatan di sini itu semuanya dulu pohon anggur. Jadi anggur yang bisa dipanen di daerah utara. Kalau mungkin bisa juga. Chinese House ini memang lokasinya di Taman Potsdam Sanssouci, Istana Sanssouci ini. Memang dulu waktu zaman dulu tuh terkenal sekali kan, orang-orang tuh keliling dunia, dan ya supaya memperlihatkan di negara apa tuh modelnya bagaimana, jadi dibangunlah sejenis tea house Cina di Potsdam. Iya, ini jadi sedikit mengenai sejarah ya, bahwa zaman dulu tuh 500 tahun yang lalu tuh Eropa tidak mempunyai kemampuan untuk membakar tembikar atau porselen. Ya, jadi porselen itu dari China dan mereka bawa ke sana. Dan mereka tidak tahu tekniknya. Baru belakangan itu, kalau nggak salah Prancis yang memulai ya, mereka bisa mengetahui proses pembakaran tembikar, dan akhirnya mereka itu setiap kerajaan, jadi kerajaan di Eropa, mereka tuh punya perusahaan porselen sendiri. Ya, nanti di Munich juga ada ya, dan terus terang segala hal yang barang-barang dari China zaman dulu ya, tapestry atau juga apa namanya, porselen itu sangat in, makanya mereka bikin tempat tea house ini. Jadi di istana musim panas ya, jadi istana musim panas dari kerajaan Prusia. Oke, Bro Eno. Ya, outlet di Berlin juga ada ya. Jadi kalau mau ke outlet itu nggak begitu jauh, 45 menit perjalanannya dari sentral sekitar itu. Ini kelihatannya outletnya kecil ya, tapi 16.000 meter persegi. Ada 90 toko, lebih dari 100 brand terkenal seperti Karl Lagerfeld, Hugo Boss, Adidas, Samsonite, dan Calvin Klein. Tapi kalau mau ke outlet ini, selain pakai private bus, bisa juga pakai shuttle bus gratis di setiap hari Jumat dan Sabtu dari Kudam 225 atau di depannya Hard Rock Cafe. Di situ kita bisa naik shuttle bus gratis tiap hari Jumat dan Sabtu. Tapi kalau selain hari itu bisa naik kendaraan umum itu pakai bus ekspres setiap hari, itu bisa di center di linian namanya A05 di bawah. Ya, jadi kalau di Jerman dan juga Austria ya, Jerman dan Austria ini semua outlet tutup ya hari Minggu. Itu aja. Hari Minggu masih termasuk hari libur di Jerman dan di Austria, jadi Anda jangan ke outlet karena tidak ada toko yang buka. Buat penggemar kota tua, saya itu harus wajib lah ke Dresden, apalagi kalau sudah landingnya di Berlin ya. Jadi tidak jauh sebetulnya, perjalanan 2,5 jam cuman ke sana. Itu kita udah di kota lain, dan kotanya baru direnov, kota tua direnov jadi lebih tua sebetulnya karena kalau saya tambahkan, kalau waktu ke sini ya sebetulnya summer itu cantik sekali. Tapi kalau summer itu tidak bisa mengalami, kalau cuma 3 jam, 4 jam tidak mengalami malamnya. Kalau summer saya sarankan bisa bermalam di sini, ada hotel di Old Town-nya, itu Hotel Hilton, bintang 4 atau bintang 5 itu, atau juga Ibis. Nah, Hotel Ibis itu di shopping center-nya pas di situ. Cuman bus besar itu tidak bisa masuk. Ya, yang bisa masuk cuman bus kecil. Jadi bisa jalan, foto-foto spotnya bagus sekali. Dari Frauenkirche sampai Opera Center itu cantik sekali, dan itu malam juga cantik. Kalau saya boleh cerita sedikit mengenai Baste ya, ini sebuah tempat atraksi turis ya di Jerman Timur. Ini sekitar 45 menit dari Dresden arah tenggara ya, dan ini merupakan formasi dari sandstone ya. Jadi sandstone sejak 100 dan membentuk sebagai formasi rock tersebut ya. Dan ini sudah menjadi turis atraksi sejak 200 tahun, dan sejak sekitar 150 tahun yang lalu, 1851, mereka bikin jembatan. Kita lihat di foto itu ada jembatan namanya Jembatan Baste ya, atau Bastion ya. Jadi antara beberapa rock itu
kita bisa jalan lewat jembatan tersebut dan kita bisa foto, harus foto ke sana. Turun agak susah untuk orang yang mungkin punya penyakit kaki ya, tapi untuk orang normal biasanya bisa, nggak ada masalah. Kita harus foto di situ dan ini tidak perlu bayar, kecuali ada beberapa tempat di belakang harus bayar €1. Ya. Dan di sini juga ada restoran dan juga hotel ya. Cuman memang kalau masuk ke sana agak susah kalau dengan kendaraan umum. Jadi harus naik mobil atau naik bus lah ke sana. Ya. Dan dari restoran juga kita punya view yang cantik sekali kalau ke bawah ya, ke bawah jadi ke bagian belakang, ke bagian selatan itu dari lembah dari Sungai Elbe. Ya, ini saya sangat recommended sekali ke sana. Dan di Jerman itu ada, atau di Eropa ada 2 perusahaan dari outlet yang besar, yaitu tadi MacArthur Glen ya, dan satu lagi yang ini dari grup Chic namanya. Jadi 2 perusahaan yang berbeda. Kalau Chic ini yang sama seperti yang di Paris. Ya, kalau MacArthur itu seperti yang di Pandorf dan juga di Belanda itu Roermond. Ya, jadi silakan dipilih ya kalau mau belanja ya, dan harga memang murah di sana. Ya betul. Biasanya kalau kita masuk dari utara ya, dari utara atau dari sisi sebelah barat, ya, biasanya kita akan lewat dulu dari Allianz Arena ini, ya, sebuah stadion bola yang tidak begitu lama ya, beberapa 20 tahun atau tidak sampai 20 tahun, dan ini menggantikan dari Olympiade Stadion ya. Dan ini merupakan home dari 2 perusahaan FC Bayern München dan juga TSV 1860 ya, jadi 2 kesebelasan dari kota Munich ya. Dan kita tahu kapan saja atau kesebelasan apa yang akan main di minggu tersebut, yaitu kalau malam hari kita lihat stadionnya itu warna merah atau biru atau putih. Ya, itu refleksi gelas yang ada lampunya ya. Dan kalau merah itu bahwa minggu tersebut yang main adalah FC Bayern München, kalau biru itu dari TSV 1860, kalau putih itu kesebelasan lain seperti tim nasional Jerman. Ini biasanya kita stop di situ, kita masuk dan kita foto di luar ya, tapi nggak masuk ke dalam ya, karena seperti biasa kalau kita mau. Tapi silakan kalau yang mau masuk dan berarti ke sini museumnya, dan kalau juga bisa ke Megastore ya. Untuk di Museum Bayern München ini bisa ada program mereka tour di dalamnya, itu Bayern München Museum dan Tour Arena. Jadi kita bisa lihat tempat perganti bajunya, ruangan perganti bajunya si pemain Bayern München-nya. Terus ada foto-fotonya mereka juga, kita bisa foto di depan foto-fotonya mereka, kita bisa duduk di tempat duduknya mereka, bisa menikmati seperti kita itu main bola di dalam situ gitu. Sampai di tangga-tangganya yang di waktu pemain sepak bolanya mau keluar ke arena, itu kita diterangin dari situ sampai kita duduk di tempat dalamnya si penonton tribunnya itu. Ya, betul. Ini jadi kita udah masuk ke istana ke daerah Munich ya. Biasanya memang second stop ya. Kalau kita masuk pertama dari utara, kita ke Allianz Arena, kita stop sebentar. Dan yang ini kita ke istana Nymphenburg ya, istana dari dinasti Wittelsbach yang ruler dari daerah Bavaria zaman dulu ya. Dan ini kita benar-benar untuk foto stop aja, karena istana ini indah sekali untuk foto ya, baik waktu summer maupun juga waktu winter ya. Kalau summer di belakang istana itu ada kebun taman yang indah sekali ya, dan kalau winter itu biasanya putih di depan ya, kebanyakan di depan, dan juga banyak sekali angsa-angsanya. Ini sebuah istana yang cukup indah ya, tapi untuk masuk juga bisa ya Bapak kalau mau lihat ya. Biasanya kita masuk itu tidak terlalu besar, ini mungkin setengah jam juga sudah kelar ya, karena kita lihat ada wing sebelah kiri, wing sebelah kanan, tapi nggak begitu jauh kita masuk. Maksudnya nggak banyak seperti kalau kita ke jalan di istana di Vienna ya. Selain itu di istana Nymphenburg juga ada perusahaan porselen ya, dari dinasti Wittelsbach. Di Eropa tuh banyak sekali kan kerajaan-kerajaan ya, dan kerajaan Wittelsbach ini atau Bavaria ini merupakan salah satu kerajaan besar di Jerman. Ya, dan ini istana tempat tinggal mereka lah ya, jadi istana musim dingin kita bilang, atau kalau tadi ini Nymphenburg istana musim panas, kalau di sini benar-benar mereka tinggal. Jadi di dalamnya memang banyak sekali kamar-kamar dan besar.
Nah ini tempatnya di mana? Tempatnya di pusat kota. Di pusat kota itu kalau dulu naik bus biasa kita di drop di situ. Nama tempatnya Max Joseph Platz. Ya. Max Joseph itu salah satu ada dulu. Ya. Dan ini kalau tidak pun kalau sobat kota jalan-jalan sendiri juga biasanya tidak akan terlihat terlewat. Karena kenapa? Karena ini diletaknya di persis di Jalan Maximilianstraße, di mana banyak sekali butik-butik mahal di situ. Dan di sebelahnya, sebelah kanan ini itu gedung operanya. Ya betul. Jadi Marienplatz ini sebenarnya pusat dari ya kita bilang pusat kota dari kota Munich ya, dan hanya bisa dilalui kalau kita jalan kaki ya. Jadi tidak ada kendaraan di situ. Sebenarnya kalau naik mobil bisa tapi agak ribet sih. Biasanya kita parkir di pinggir ya dekatnya tadi Maximilianstraße. Ya. Nah ini di sini ada square satu alun-alun Maria, Marian sifatnya Maria ya. Dan kita tahu nih kalau Munich ini merupakan salah satu Bavaria, sebuah kota atau negara bagian yang sangat Katolik sekali ya. Dan makanya tempat tersebut dinamakan Maria, Square Maria Square, alun-alun Maria, di mana di depannya ada gedung tersebut yaitu Old Town-nya, Old Town Hall, ya jadi City Hall, ya, wali kotanya, dan di depannya itu ada sebuah kolom ya, jadi monumen Maria yang memperingati dulu sekitar 500 tahun, 450 tahun itu waktu selesainya pandemi dari wabah pes zaman dulu. Kalau mau yang Instagram sekali, sobat kota ya, ini ada satu tips dari saya ya, jalan kaki kira-kira 10-15 menit ke arah bagian timur kalau nggak salah ya. Itu namanya Gereja Asam. Gereja Asam. Jadi itu interiornya indah sekali ya sobat kota ya. Jadi itu boleh ditulis itu salah satu dari ya tidak jauh lah, jalan kaki sekitar 10 menitan ya. Jadi Hofbrauhaus kalau nyari agak susah tulis saja ketika Hard Rock Cafe, yaitu persis di seberang Hard Rock Cafe dari Munich ya. Hofbrauhaus, segala sesuatu yang namanya ada Hofnya itu artinya yang dulu punya kerajaan. Ya. Jadi kerajaan Wittelsbach ya. Jadi ini Hofbrauhaus ya. Dan ini merupakan sebuah gedung yang apa namanya gedung minum yang tempat bir ya, karena kerajaan juga mempunyai brewery ya. Nanti kalau kita masuk ke sesi kuliner kita akan cerita lebih jauh mengenai bir di daerah Bavaria ini ya. Dan ini juga tempat gedung yang sangat bersejarah ya, gedung tua ya, di mana juga dulu tahun 1920 Hitler ya sering berpidato di dalam sini ya. Jadi memang biasanya kalau tamu-tamu kalau datang biasanya kita ajak makan ke sini ya, ke Nakana, dan mereka punya makanan yang khusus yaitu pork knuckle dan juga sosis putih. Ya itu nanti mungkin masuk ke bagian kuliner ya Bro. Ini ya Hofbrauhaus München ini tipikal sekali Bavaria. Jadi kalau malam itu ada seperti live show. Dan kadang ada nari-nari pakai baju Bavaria seperti di Oktoberfest seperti itu. Dan ini yang bikin terkenal dulu itu pubnya si Raja Maximilian, keluarga kerajaan. Ini mereka semua pada di situ sampai Mozart, sampai istrinya Raja Austria itu pun Sisi namanya, itu pubnya di sini juga. Semua nongkrongnya di sini. Jadi kalau datang ke sini, ya guys. Ya, kalau datang ke sini dan minum bir di sini atau makan di sini, air putih juga ada, Coca-Cola, soft drink juga ada ya. Jadi benar-benar merasakan di Bayern gitu. Dan jangan khawatir juga buat orang yang tidak makan daging pork dan babi. Di situ juga mereka juga sekarang sudah menjual halbes handel, jadi ayam grill. Ya, Bro Enok, kebetulan nih ya sobat kota juga ya, tamu-tamu saya kebanyakan tamu-tamu private ya. Dan banyak sekali yang suka sekali yang ke arah ke bagian pasar. Kenapa suka sekali pasar? Karena mereka kalau nggak cari kuliner atau juga membeli seperti contohnya tanaman-tanaman ya. Kita bibit dari rose dan sebagainya. Ini ada di sini semuanya. Jadi Victorian Market ya, ini memang merupakan pasar harian ya, jadi istilahnya bukan setiap hari dia buka ya, tapi hari tertentu Sabtu dia pasti buka biasanya. Minggu tutup
ya, sekali lagi minggu tutup ya. Dan dia menjual macam-macam, jadi barang-barang, ada barang kelontong, ada sayur mayur, ada buah-buah ya, dan juga kalau nanti mulai 25 November kecuali tahun ini ya, itu juga dibuat gubuk-gubuk Natal untuk menjual menjadi pasar Natal. Ya, mungkin perlu ketahuan juga di situ juga ada beberapa warung yang menjual handmade produk dari daerah Bavarian. Jadi buat seorang yang cari cenderamata souvenir yang lain daripada dijual di toko souvenir bisa ditemukan di Viktualienmarkt ini. Ini Herzogenaurach. Ini tempat kota kecil seperti desa. Pertama kali Adidas ini lahir di kota ini. Dulu Adidas itu yang punya itu keluarga Dassler. Jadi yang pegang 2 orang anaknya, namanya Rudolf Dassler dan Adolf Dassler dan Rudolf Dassler. Yang mana berdua itu sering tidak cocok. Akhirnya setelah Perang Dunia Kedua pecah menjadi 2. Si Adi itu Adolf. Iya, memang BMW Museum ini kalau kita datang ke sana kita akan melihat ya produksi perusahaan BMW yang dulunya merupakan sebuah perusahaan pembuat sepeda motor dan helikopter. Ya, jadi mereka belum membuat mobil ya. Sekitar hampir 100 tahun yang lalu ya. Baru belakangan mereka membuat mobil ya, dan kita bisa melihat semua merek mobilnya dia atau mobil yang diproduksi dari zaman dulu ya. Ini bentuknya yang sebelah kanan ini yang seperti silinder kepotong itu ya. Jadi kita akan masuk ke dalam, bayarnya kalau nggak salah 15 euro ya. Hari Senin tutup ya. Dan kita akan turun beberapa lantai ke bawah. Di sini Mercedes Museum ini dari Mercedes pertama kali diproduksi sampai Mercedes-Benz yang in the future. Jadi in the future itu nanti ada mobil, memang mobil sekarang sudah diproduksi. Nanti yang terakhir ada mobil lagi yang isinya air. Jadi bukan bensin tapi air, bukan elektrik lagi tapi air. Ya, Sobat Kota, ini pasti ini salah satu tempat yang bukan tempat ya, tapi beberapa kota yang sangat instagramable ya. Jadi Romantic Road ini merupakan sebuah kita bilang jalan ya, jadi rute perjalanan yang dibuat di tahun 50-an ya, setelah zaman sudah istilahnya sudah merdeka dan mulai memperbaiki diri sejak dari Perang Dunia Kedua ya, dari tahun 50-an, dan mereka di jalan itu sekitar 363 km ya. Kita tahu ada 20-an kota ya, mulai dari sebelah utara di kota Wurzburg ya, lewat terus beberapa kota yang di dalam wall ya, jadi kota yang masih di dalam tembok ya. Ada 3 kota, Rothenburg, ada Dinkelsburg, ada Nordlingen, dan juga berakhir di Castle Neuschwanstein dan kota Fulsen. Ini kita lihat ya, Sobat Kota, yang di foto sebelah kiri ini ada rumah plon line ya, dan artinya itu liter square, jadi tempat alun-alun kecil ya. Di belakangnya ada tower 2 sebelah kiri, dan sebelah kanan itu 2 tower ya. Dan ini mungkin merupakan salah satu most photo spot in Germany ya. Jadi ada pepatah, Sobat Kota, jika Sobat Kota belum pergi ke Rothenburg dan belum pernah foto di plon line, maka Sobat Kota belum ke Jerman. Ya. Wah. Jadi memang ini harus ke sana ya. Dan satu kota itu sendiri juga patut dikunjungi ya, karena ada beberapa tempat lainnya. Ada Town Hall Square yang cukup indah, dan juga ada Christmas Museum ya. Itu jadi museum dari Natal ya, di mana ada patung, di dalamnya ada patung Sinterklas, ada setahu saya beberapa 500 kalau nggak salah. Dan juga ada 80.000 jenis dari lilin candle. Wah, kalau kota Bamberg memang agak jauhan dari Rothenburg juga, tapi masih di rute Romantic Road, sudah jelas. Bamberg itu kota tua juga salah satunya, dan City Hall-nya ini memang lokasinya paling bagus di situ, karena itu yang bikin terkenal kota Bamberg. Jadi spot-spot bikin fotonya juga bagusnya di pinggir sungai ini, jadi ada jembatan yang mengasih view-nya tidak bisa dilupakan kalau bikin foto di situ. Apalagi kalau berduaan.
Nah, kasus Neuschwanstein lokasinya di selatan Jerman, negara wilayah Bavaria juga. Itulah tempat tinggalnya Raja Ludwig II yang yang kematiannya, kita melewatin hutannya bisa naik delman. Itu saya sarankan sekali kalau udah sampai sana jangan atau jalan kaki ya, naik delman atau jalan kaki, tapi jangan naik bus atau naik apa. Itu soalnya betul-betul menikmatin pelan-pelan, menikmatin suasana kiri kanannya sampai kita tuh dibuka dengan beberapa pohon yang sebelumnya ketutup dan melihat langsung istananya ini. Tidak harus khawatir juga kalau misalnya kita jalan kaki, menggunakan jalan kaki, saya sarankan sih untuk pulangnya bisa jalan kaki. Dan dalam jalan kaki di perjalanan itu kita bisa melewati beberapa tempat restoran, warung-warung kecil, jadi bisa menikmatin kulinernya juga yang dari daerah Bavaria itu. Ada satu restoran yang menyiapkan tempat duduknya, bisa dinikmatin setiap musim sebetulnya, dan bisa menikmatin view-nya dari tempat restoran itu. Kastil ini ya terus terang ya memang indah sekali dan sangat modern ya. Rencana dulu bikin 200 kamar tapi yang jadi hanya 6 kamar. Ya. Karena waktu itu pemerintahan Bavaria duitnya bangkrut, ya duitnya habis untuk pembangunan ini. Dan jika sobat kota mau ke sana ya, ini harus diingat kalau dari jam beli tiket ya harus ada spare waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Kenapa? Karena kita harus ke atas itu, naik ke atas. Kalau kita mau naik bus itu juga harus ngantri, mau naik kereta kuda naik ke atas 6 euro, turun 3 euro. Ya, dan juga apalagi kalau winter, kalau di mana bus tidak beroperasi, itu juga harus ngantri. Kalau jalan kaki, saya tidak sarankan kita diamuk sama tamu. Ya, kita bukan orang dari Chinese mainland. China mainland yang biasa jalan kaki ke atas itu dari setengah jam ke atas. Dan juga kalau naik bus, keuntungannya itu sampai di atas kita akan bisa foto dari Marian Bridge. Ya. Jadi memang tempat yang Instagramable itu kalau kita foto dari Marian Bridge, ya itu kalau dekat pemerintahan bus ya. Dan setelah itu kita di tengah jalan, kalau dari Marian Bridge kita ke arah Neuschwanstein itu kita masih jalan kaki 20 menit lagi, sedikit ya 20 menit. Dan kita di tengah akan foto lagi. Jadi ada foto spot di mana kita foto Castle Neuschwanstein dari bawah, dari bawah ke atas, dan juga di sebelah kiri itu ada Hohenschwangau ini, Castle dari bapaknya di kedua. Ya. Dan yang terakhir yaitu masuk ada time slotnya ya 5 menit ya, jadi kalau enggak hangus. Yang kedua tidak boleh foto dan tidak boleh video di atas ya. Dan jika orang yang punya problem kaki jangan naik ke atas karena itu naik tangga banyak sekali. Sampai ke sana seperti saya bilang dari awal kan infrastruktur Jerman lumayan bagus ya, lengkap. Sampai ke pergunungan pun aksesnya oke sebetulnya. Jadi tidak usah khawatir. Yang harus diketahui itu Zugspitze itu gunung tertinggi di Jerman, dan puncaknya yang paling penting itu dibagi dua antara Austria sama Jerman. Dan paling uniknya tuh untuk bikin foto kalau udah kita sampai di atas itu perbatasan dua negara itu bersebelahan, jadi hampirlah cuma 2 meter berbeda tempatnya, jadi bisa bikin foto memegang 2 negara kasarnya. Ya, ini memang salah satu tempat dari yang paling Instagramable di Bavaria ya. Menurut saya dengan selain juga Rothenburg ya, dan ini agak daerah dari Garmisch ya, Zugspitze, Garmisch, Oberammergau, Mittenwald ya, ini semua daerah-daerah di sebelah selatan atau di tenggara dari Munich ya. Dan ini persis kalau kota Mittenwald ini juga border ke Austria. Ya, salah satu kota kecil penduduk hanya 7 ribuannya, tetapi yang indah sekali adalah pusat kotanya itu penuh dengan bangunan-bangunan dengan fresko, ya fresko painting. Jadi painting-painting di wall. Ya, ini salah satu kota yang bagus sekali, indah sekali dan patut kunjungi. Recommended sekali. Itu namanya mural ya. Jadi mural kalau bahasa Indonesianya, dan itu mereka fresko itu merupakan sebuah teknik khusus ya. Jadi teknik khusus dia menggambar bukan waktu temboknya itu sudah kering, tetapi temboknya masih basah. Jadi masih basah dia lukis, dan lukisan ini udah beberapa sudah ratusan tahun ya. Jadi karena teknik tersebut, teknik fresko tersebut yang membuat lukisan tersebut awet ya. Jadi kalau ke kota Garmisch-Partenkirchen di bawah, kalau kita naik ke kereta ke Zugspitze itu juga banyak lukisan fresko. Di Mittenwald
terus di Oberammergau ya, di mana juga. untuk orang Katolik juga terkenal ya. Ya, Königssee ini memang bagus sekali untuk jalan-jalan, nikmatin lokasi seperti tadi di Dresden ada Bastei, ya ini Königssee juga bisa nikmatin danaunya. Kalau See itu artinya danau, bahasa Jerman. Königssee itu raja, jadi dulu dibilang Königssee memang tempat rekreasi orang-orang istana sebetulnya. Di Königssee ini, ya kalau pakai boat ya, mereka itu di boat itu nanti si sopirnya boatnya itu akan mempraktekkan trompet, terus dia nyanyi, dan itu di tengah-tengahnya itu akan menggema. Jadi suara trompet dan dia menyanyi itu kembali lagi ke kita. Itu yang interesting sekali. Jadi seperti entertainment ya di situ. Ini mungkin saya bantu jelaskan ya, kita ke daerah Königssee ya, Königssee, daerah juga Ramsau ya, ini semua sudah di daerah perbatasan ke Austria juga, tapi lebih dekat ke arah Salzburg. Jadi sebelah utara dari daerah Garmisch tadi ya. Dan ini dekat pegunungan Watzmann, ini di belakangnya ada pegunungan Watzmann-nya, dan ini sebuah gereja yang merupakan mungkin gereja yang sudah difoto oleh, saya lupa berapa puluh tahun ya, di Amerika terkenal, ada presiden yang dulu pernah foto di sana. Jadi makanya gereja tersebut sering sekali direplika ya, di postcard dan sebagainya. Terus terang kalau Jerman ini yang merupakan satu negara yang underrated ya, turisme ya, karena memang negara Jerman tidak nge-push turisme seperti Perancis atau Swiss ya. Tetapi banyak sekali tempat-tempat yang indah menurut saya ya. Jadi kalau yang ini di utara ya, Rügen ya, kita tahu ada kota besar, kota kedua terbesar di Jerman ya, itu juga patut dikunjungi. Atau juga kota-kota lain ya, di sepanjang Sungai Rhine ya, yang di mana mereka juga dengan timber house-nya atau bangunan-bangunan yang tua sekali yang sangat indah dikunjungi. Mungkin untuk kongko wisata berikutnya ya, kita bisa ke daerah-daerah lain di Jerman lagi. Ya, kalau di Jerman itu memang orang minum bir itu seperti minum air ya. Memang udah kultur mereka itu minum bir. Itu setiap hari, biasa kalau malam jam 6 sore atau jam 7 malam itu mereka udah di depan TV, melihat TV, dan itu sambil minum bir. Sampai kalau mau ketemuan teman-teman di pub itu selalu juga minum bir gitu. Ya, Oktoberfest itu juga salah satu festival minum bir ya, dan dimulai selalu pertengahan bulan September dan berakhir selalu antara weekend tanggal 3 lah. Jadi 3 Oktober ya. 3 Oktober itu hari unifikasi dari Jerman ya. Jadi terkenal ada hubungannya dengan dulu raja, pernikahan dari raja dari Bavaria 200 tahun yang lalu ya. Jadi pesta selama seminggu diperpanjang seminggu lagi, dan akhirnya menjadi pesta tahunan di mana orang minum bir ya. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai bir ya. Tadi kalau di Bavaria itu mereka mempunyai bir yang agak lain, yang mempunyai campuran dengan gandum ya. Kalau di sini kita namanya white beer atau Weizenbier ya. Jadi kita tahu Paulaner, istilahnya Dinger dan sebagainya, ini Hofbrauhaus juga ada ya. Nah, itu bir-bir tersebut yang kebanyakan diproduksi di daerah Bavaria ya. Berbeda dengan Pilsner ya. Pilsner itu yang seperti Heineken atau bir bintang ya. Nah, ini yang sebelah kiri ya, kita lihat yang di atas ya. Nah, itu merupakan Weizenbier. Dan kalau tadi kita ke kota Baalbek, yang sebentar sebelum saya lupa, itu sobat kota harus mencoba namanya smoke beer. Jadi bir yang dimana maltnya, gandumnya itu diasapin. Jadi rasa smoke-nya ada, dan itu merupakan pioneer yang pertama di dunia ya, dan satu-satunya di Jerman. Sekarang ini di Amerika banyak yang mereka mencoba sistem begitu. Iya, sosis di Jerman ini terkenal sekali. Jadi ada macam-macam sosis. Yang tadi pertama kali kita bicarakan sosis di Berlin, dan sekarang bicara dengan sosis di Bavaria, di Bayern ya. Jadi setiap kota itu dia punya ciri khas sosis masing-masing dan rasanya lain-lain. Kebetulan memang saya tidak makan pork, jadinya saya makan sosisnya juga hanya chicken saja. Nah, ini di Bavaria ini spesial sekali, mereka itu makan sosis itu hampir setiap hari.
Jadi seperti kalau ada sosis di Bavaria itu ada sosis daging sapi atau sosis putih. Nah, sosis putih itu dimakannya jangan lupa itu harus dikupas kulitnya, dan itu makannya pakai bretzel, kue yang ini nih bretzel namanya. Jadi memang pasangan ya, bratwurst sama Betul. bretzel Sama ini udah pasangan banget ya. Originalnya itu biasanya ya, originalnya itu asin sebetulnya ya. Tapi kalau ada yang bervariasi pakai coklat, pakai ini sudah bervariasi zaman modern sekarang. Tapi kalau aslinya itu yang asin pakai garam, garamnya itu gede-gede sekali gitu ya. Ya itu memang makannya seperti itu. Ya ini kue ini manis. Kalau di Jerman itu suka manis-manis ya, makanya orangnya gede-gede kan. Oh, kirain iya. Jerman suka manis-manis, makanya orangnya manis. Iya, jadi ini kue ini dia ini pakai seperti apa ya, kacang, namanya Bienenfisch ya. Dan ini rasanya manis. Biasanya orang Jerman ini makan kue ini sore. Kalau udah sampai Berlin, memang salah satu kue yang harus dicobain itu kue lapis ini, Baumkuchen namanya. Dan yang bersejarah juga ada warung kopinya yang menjual Baumkuchen sudah lebih dari 100 tahun. Dan posisinya di dalam kota, jadi aksesnya juga tidak jauh. Yang buat tidak pakai kendaraan juga ada stasiunnya langsung sebelah dari situ. Jadi 5 menit jalan, nyampe ke warung itu udah bisa nikmatin beberapa variasi Baumkuchen ini. Yang original memang tanpa apa-apa ya, rasa manis tetap, tapi tidak ada coklatnya, atau model sekarang ada variasi rasa buah-buahan juga. Lebkuchen ini biasanya dulu tradisinya bisa membeli Lebkuchen ini pas menjelang musim Natal ya, dan karena musim winter tuh dingin, gelap, dan mereka cari kegiatan, ya itulah setiap keluarga bikin cookies sama-sama, jadi kegiatan keluarga awalnya. Dan salah satu beberapa variasi cookies, yaitulah Lebkuchen. Lebkuchen itu rasanya agak keras, tapi gurih dan manis tentunya. Betul. Ini saya mengingatkan ya, memang ini enak sekali, tapi harus hati-hati, di dalamnya ini ada alkohol. Jadi ini ada buahnya ya, buah ceri di dalamnya. Ini rasanya manis-manis, rada asam, dan itu banyak fatnya. Kalau memang orang yang tidak bisa makan fat, itu tidak bisa dianjurkan makan ini. Cuman ini coklatnya memang benar-benar coklat yang 100%, tidak ada dicampur apa-apa. Dan itu manis sekali, ya, manis, dan memang enak sekali, endang. Oh enggak, sauerkraut ini sebetulnya lebih bersebar di daerah Jerman Selatan sebetulnya, karena di sana juga mereka sering makan, variasi makannya itu daging banyaknya, dan kombinasi daging kan agak banyak lemaknya, jadi supaya sesuai agak ada kecut-kecutnya, itu dicampur dengan sauerkraut ini. Kimchi ala Jerman itu tidak manis, tidak pedas, biasanya asam. Kalau makan sosis itu selalu kalau tidak pakai sauerkraut, tapi pakai kartoffel salad. Jadi ada juga mereka makan dua-duanya, pakai kartoffel salad, sosis, dan sauerkraut. Biasanya mereka makannya itu sebelum Natal. Jadi tanggal 24 itu mereka makannya ini, dan sosisnya itu digoreng. Jadi di Bavaria ini sosis ini ada yang direbus, ada yang digoreng, ada yang digrill. Grill itu dibakar. Jadi sauerkraut ini isinya, jadi jangan salah. Kartoffel salad ini isinya, jangan salah, kadang-kadang itu ada spek di dalamnya. Spek itu babi pork. Jadi karena saya tidak makan pork, biasanya selalu cek ada pork atau tidak. Dan itu mayones di dalamnya. Jadi ada yang tanpa mayones, ada yang pakai mayones. Dan yang pakai tanpa mayones itu biasanya asam rasanya. Ya, untuk pangsit ini kan isinya spinat kalau di Jerman bilang, kalau di Indonesia bilang isinya bayam. Ya, itu enak, benar-benar enak. Jadi makannya biasanya di dalamnya sup gitu, terus pakai kentang atau pakai, kadang-kadang juga ada juga, itu tergantung selera ya, ada juga pakai sosis gitu. Jadi ini seperti wonton tapi dalamnya itu bayam. Gitu. Iya, ini burger ikan biasanya ini kita temukan di Hamburg ya.
Ya, tapi kita sekarang ada di Bayern, ada juga ada di mana-mana. Biasanya mereka itu jualnya di open market, di supermarket juga ada, dan ini fishnya ini setengah mentah. Jadi mereka itu membuatnya di dump itu diasap. Ini memang harus dicoba lah, kalau gimana. Sayang sekali kalau tidak coba, kalau udah sampai Jerman, Schweinehaxe langsung. Apalagi kalau lokasinya itu di Hofbrauhaus itu. Tapi tidak salah, jangan sampai salah, Hofbrauhaus juga ada di Berlin sekarang ya. Karena wisatawannya sudah banyak yang ke Berlin, tidak ke Munich lagi. Tapi buat yang tidak cocok buat orang yang cari makanan halal, tetapi Schweinehaxe memang variasinya tuh dagingnya tuh utuh sekali dan dijamin sehat, dan cara bikinnya juga fresh biasanya. Iya, pork knuckle ini kan memang ada beberapa variasi ya, jadi variasinya dipanggang itu yang paling enak, ada juga yang mungkin juga semacam kayak direbus atau di steam ya. Jadi jangan salah ya, kalau di Hofbrauhaus ya itu juga dipanggang ya. Di Munich kebanyakan semuanya dipanggang, tapi kalau di kota-kota lain ada yang tidak dipanggang. Dan memang ini yang menarik sekali dari pork knuckle ini adalah kulitnya itu. Jadi kulit babinya itu yang crispy sekali. Ya. Aduh. Itu yang memang yang enak sekali. Aduh. Iya. Tapi saya ada satu restoran lain yang di selain Hofbrauhaus yang biasa saya bawa tamu saya. Dekat di situ. Di mana tuh? Itu saya kasih tipsnya. Itu tidak di belakangnya, persis di belakangnya dari Hard Rock Cafe ya. Itu ada jendelanya di mana langsung orang melihat dapur dan melihat mereka menggrill dari pork knuckle tersebut. Itu restoran favorit saya. Ini daging, tapi daging, dicampur, ya dicampur kentang, campuran lah gitu ya. Dan itu memang banyak fatnya ya, karena ini ada produk susunya. Jadi kalau orang yang tidak bisa, ya ini rasanya asam-asam ya. Jadi ini memang banyak lemak juga, jadi ini mayones ya. Itu yang tadi saya sebutkan. Ya, saya sebutkan tadi Weisswurst. Ini makannya pakai bretzel. Terus ini Weisswurst ini bukan digoreng atau bukan dipanggang, tapi direbus. Jadi ngerebusnya bukan lama, hanya sebentar untuk menghangatkan saja karena memang dasarnya sudah matang. Mungkin harus ini kan ya, beda sekali sebetulnya. Hard Rock Cafe-nya memang Hard Rock Cafe lengkap segala ada, kecuali live show-nya tidak ada di situ. Jadi ada merchandising-nya, restorannya juga lengkap sesuai dengan di tempat lain, Hard Rock tempat lain juga. Promonya juga mereka melakukan, jadi standarnya sama. Tapi yang penting tuh lokasinya. Lokasinya tuh langsung di dekat jalan Kurfürstendamm. Kurfürstendamm itu salah satu jalan pertokoan utama di Berlin yang juga bisa membeli barang-barang branded. Jadi sekalian jalan-jalan shopping situ untuk istirahatnya bisa di Hard Rock Cafe, atau buat yang mau cari souvenir, sebelahnya juga langsung ada Berlin Souvenir yang cukup lengkap dan besar juga. Persis sebelahan tuh ya sama ini ya. Mau cari Bucherer juga ada di situ bahkan ya, lengkap selengkap-lengkapnya.